Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, kata kunci renungan pada malam ini adalah, berjalan di dunia. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah tinggal bersama kita supaya kita bisa tinggal bersama Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Setelah menjalankan misi Apollo 15, Kolonel James Irwin menceritakan beberapa pengalamannya yang sangat luar biasa. Ia menceritakan tentang tubuhnya yang tanpa bobot melayang-layang dengan bebas di ruang pesawat luar angkasa,
Bumi yang dari bulan terlihat seperti bulan sabit yang sedang terbit, dan ia juga menceritakan pendaratannya di bulan yang penuh kemenangan di hadapan warga dunia yang sedang menontonnya terpesona. Selain itu, Irwin juga menceritakan dampak dari pengalaman tersebut bagi kehidupan rohaninya. Dari permukaan bulan ia dapat merasakan kemuliaan Allah dan juga keadaan manusia yang terikat dengan keduniawian. Ketika ia kembali ke bumi, ia menyadari bahwa ia tidak dapat puas hanya dengan menjadi selebriti. Ia harus menjadi pelayan, mewartakan cara hidup yang lebih baik kepada sesama. Irwin menyimpulkan bahwa jika kita menganggap pergi ke bulan merupakan hal yang luar biasa, betapa jauh lebih luar biasanya Allah yang datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Ilmu dan teknologi telah membuat suatu kemajuan pesat karena manusia berjalan di bulan. Tetapi karena Allah berjalan di dunia, kita menjadi tahu asal-usul maupun tujuan kita. Kita dapat mengenal pencipta kita secara pribadi dan kita dapat hidup dalam terangnya. Melalui kehidupan Yesus yang tanpa dosa dan kematiannya, kita dapat mengenal sukacita karena dosa-dosa kita telah diampuni dan mengalami kepenuhan hidup yang berkelimpahan. Semuanya itu karena Allah berjalan di dunia. Apakah artinya bahwa firman telah menjadi manusia? Istilah firman digunakan dengan berbagai cara di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, rema dan logos. Keduanya mengandung arti yang sedikit berbeda. Rema mengandung makna, kata yang diucapkan. Sebagai contoh, di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah, Maria membalas, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Logos mempunyai makna yang lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan di dalam Yohanes 1. Pada umumnya keseluruhan pesan yang tersirat, dan paling sering digunakan untuk merujuk pada pesan Allah kepada umat manusia. Sebagai contoh, Lukas 4 ayat 32 berkata bahwa, ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata pilihan Yesus, melainkan juga oleh keseluruhan pesannya. Firman di dalam Yohanes pasal 1 sedang merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama Yohanes memberi sebuah pengertian akan hubungan antara Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapa dari sebelumnya. Ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, dan ia adalah terang manusia. Sang Firman, atau Yesus, adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Akan tetapi Allah Bapa adalah Roh. Ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi, pesan itu menjadi manusia, mengenakan darah daging, dan berdiam di antara kita. Bahasa Yunani menggunakan istilah logos untuk membahas pikiran, logika, atau hikmat seseorang. Yohanes menggunakan konsep Yunani itu untuk menyampaikan bahwa Yesus, pribadi kedua dalam Tritunggal, adalah ekspresi diri Allah kepada dunia.
Di dalam Perjanjian Lama, firman Allah menjadikan alam semesta dan menyelamatkan orang yang tersiksa. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, ia sedang berbicara baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi supaya mereka menerima Kristus yang kekal. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20 ayat 9-16 guna menjelaskan mengapa firman harus menjadi darah daging. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu, dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Di dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengingatkan para pemuka agama Yahudi bahwa mereka telah menolak para nabi dan mereka sedang menolak Sang Putra, Sang Logos. Firman Allah akan ditawarkan pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Karena firman telah menjadi manusia, kita mempunyai seorang imam agung yang dapat berempati dengan kelemahan kita, seorang yang telah dicobai dalam segala rupa, sama seperti kita akan tetapi ia tidak melakukan dosa. Melihat keselamatan, Yesaya 52 ayat 10 berkata, "Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita." Orang yang melihat keselamannya pastilah bersukacita, apalagi keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri. Selain sukacita yang besar, adakah hal lain yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan penggenapan janji pertolongan? Dan itulah yang dialami oleh umat ketika kabar selamat itu menjadi nyata. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita, sukacita yang besar karena keselamatan Tuhan datang juga dinyanyikan oleh pemazmur. Dan bukankah sukacita itulah yang kita dapatkan saat ini? Oleh karena Sang Firman sudah menjadi nyata, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kehadiran Sang Terang itu tidak hanya sekedar menggenapi apa yang dinubuatkan, namun juga menjadi contoh bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya. Dia merupakan pernyataan Allah kepada dunia. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada,
oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sang Anak Manusia setelah selesai melaksanakan tugasnya di dunia, Ia akan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Karena itu, jangan takut, percayalah bahwa kasih Allah tidak hanya memberikan sukacita untuk hari ini namun juga nanti. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin. Penguasa orang Yahudi, Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Berserah pada kehendak Allah, malam ini kita akan merayakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari pertama dari hari suci Paskah. Kamis Putih ini menandai dimulainya Triduum Paskah. Pada hari ini kita merayakan kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama 12 rasul. Dikatakan sebagai perjamuan terakhir karena pada malam itu Yesus dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Malam itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya hingga rela kehilangan nyawa bagi seluruh manusia di dunia. Pada malam itu Yesus menyerahkan tubuh dan darah-Nya pada Bapa di surga dalam wujud roti dan anggur yang diberikan kepada para rasul untuk memberi kekuatan bagi mereka. Yesus juga meminta apa yang Dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh para pengikut-Nya. Pada perayaan Kamis Putih ini kita akan membahas tema, berserah kepada kehendak Allah. Yesus sebagai Tuhan tidak mau menggunakan ketuhanan-Nya untuk mengelak dan melarikan diri dari peristiwa yang menakutkan dan mematikan ini. Yesus tidak mengelak untuk ditangkap dan dihukum serta disalib di kayu salib di Golgota. Tetapi Yesus berserah dan pasrah kepada kehendak Allah yang mengutus-Nya ke dunia ini sebagai tebusan umat manusia yang berdosa. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah sikap Yesus waktu Ia ditangkap? Pertama, Yesus berinisiatif menyerahkan diri. Tuhan tahu segala sesuatu yang mendatanginya, dan dalam terang pengetahuan ini Ia keluar untuk menemui tentara-tentara itu. Ia sama sekali tidak ditangkap. Ia yang melakukan inisiatif dan Ia menyerahkan diri-Nya sendiri. Pertama-tama Ia bertanya siapa yang sedang mereka cari. Ketika mereka berkata, Yesus dari Nazaret, Ia menjawab, "Akulah Dia," atau "Aku adalah," yang bisa berarti, "Aku adalah Yesus dari Nazaret." Tetapi jawaban ini ada dalam gaya ilahi. Ini pasti merupakan gerakan yang paling tidak terduga dari Dia. Tentara-tentara datang secara diam-diam untuk menangkap orang rendahan yang lari.
dalam kegelapan mereka menemukan diri mereka sendiri dihadapkan pada seseorang yang memerintah, yang bukannya melarikan diri tetapi datang menemui mereka dan berbicara kepada mereka dalam bahasa ilahi. Para tentara Romawi tidak mungkin mengerti bahasa ilahi itu, tetapi mereka pasti bisa merasakan kewibawaan dari Yesus. Kata-kata Yesus, "Akulah Dia," menyebabkan para penangkapnya rebah dan jatuh ke tanah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa mengerikan dan menakutkan bagi orang jahat suara Kristus nanti, pada waktu Ia naik ke atas tahta untuk menghakimi dunia. Pada saat itu, pada saat Ia ditangkap, Ia berdiri sebagai domba yang siap untuk dikorbankan, dan keagungannya, sejauh kita melihatnya secara lahiriah atau dari luar, sama sekali hilang. Tetapi pada saat Ia mengucapkan sepatah kata, musuh-musuhnya yang bersenjata dan berani jatuh ke tanah. Dan apa kata yang Ia ucapkan? Ia tidak mengguntur dengan suatu pengucilan yang menakutkan terhadap mereka, tetapi hanya menjawab, "Akulah Dia." Apa yang akan terjadi pada saat Ia datang nanti, bukan untuk dihakimi oleh manusia, tetapi untuk menjadi hakim bagi orang yang hidup dan orang yang mati, bukan dalam penampilan yang buruk dan hina, tetapi bersinar dalam kemuliaan surgawi, dan diiringi malaikat-malaikatnya. Jika dalam perendahannya Ia hanya berkata kepada tentara-tentara itu, "Akulah Dia," dan mereka rebah ke belakang, bagaimana ketakutan dari musuh-musuhnya pada waktu Ia akan menyatakan dirinya sendiri secara lebih penuh sebagai "Aku adalah Aku." Kedua, Yesus berusaha melindungi murid-muridnya. Kristus mengucapkan ayat 7-8 untuk melindungi domba-dombanya. Gembala yang baik memikirkan domba-dombanya pada saat ia menuju pada penangkapan, pengadilan dan kematian. Mungkin hal ini ada di belakang permintaannya bagi mereka untuk mengulang bahwa adalah Yesus dari Nazaret yang sedang mereka cari, dari mulut mereka sendiri. Dalam pernyataan yang diulang 2 kali, Ia sebenarnya mengarahkan mereka untuk menyatakan bahwa urusan mereka bukanlah dengan murid-murid. Kita harus meniru Kristus dalam persoalan ini, yaitu dalam penderitaan apapun tetap memikirkan orang lain. Apa yang Yesus lakukan ini menunjukkan bahwa keadaan kritis apapun tidak bisa menghancurkan keselamatan kita. Karena itu, kapanpun orang jahat atau setan menyerang kita, janganlah kita meragukan bahwa gembala yang baik ini siap menolong kita dengan cara yang sama. Ketiga, waktu Petrus membelanya dengan pedang, Yesus justru menegur Petrus. Petrus menghadapi situasi kritis itu dengan caranya sendiri dan dengan kekuatannya sendiri. Dan Yesus menegurnya, dan lalu menyembuhkan telinga orang yang putus itu. Peristiwa ini menunjukkan keberanian Petrus. Sekalipun tindakannya ini salah, tetapi dalam tindakan ini kita juga melihat suatu hal yang positif dalam diri Petrus, yaitu keberaniannya menghadapi ratusan tentara demi Kristus. Petrus akan segera menyangkal tuannya. Tetapi pada saat itu ia siap untuk menghadapi ratusan orang sendirian demi Kristus. Kita boleh berbicara mengenai sikap pengecut dan kegagalan Petrus, tetapi kita tidak boleh melupakan keberaniannya yang luhur atau agung pada saat ini. B. Apa salahnya Petrus sehingga ia ditegur? Tindakan Petrus bertentangan dengan rencana Allah tentang kematian Kristus untuk menebus dosa manusia. Sebetulnya membela diri dalam keadaan terpaksa tidaklah salah.
Lihat orang Yahudi pada zaman Ester. Tetapi dalam kasus penangkapan Kristus ini, Kristus memang harus ditangkap dan mati untuk dosa kita. Ini dinyatakan oleh Kristus dengan berkata bahwa ia harus minum cawan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi di sini Petrus melakukan sesuatu yang bertentangan rencana Allah, dan karena itu ia disalahkan. Tindakan Petrus ini bisa menyebabkan fitnahan yang ditujukan kepada Kristus kelihatannya benar. Fitnahan atau tuduhan terhadap Yesus banyak sekali. Misalnya ia difitnah atau dituduh sebagai penjahat, penyesat bangsa Yahudi, melarang membayar pajak kepada kaisar. Keempat, Yesus rela meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Ayat 11b. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus tahu akan kehendak Bapa, dan karena itu ia berkata bahwa ia harus meminum cawan itu. Tadinya waktu di Taman Getsemani, ia berdoa supaya cawan itu berlalu, tetapi menambahinya dengan kata-kata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, dan jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Tetapi sekarang ia tahu bahwa ia harus meminum cawan itu. B. Dalam kitab suci kata cawan atau anggur sering berhubungan dengan penderitaan dan murka Allah. Jadi cawan di sini menunjuk pada penderitaan sebagai akibat dari murka Allah yang seharusnya dipikul oleh manusia sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Kristus meminum cawan atau anggur itu dengan membiarkan dirinya ditangkap, dicambuki, disalibkan sampai mati, supaya kita tidak perlu meminum cawan atau anggur itu. Peristiwa malam Kamis Putih ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin bukanlah pihak yang dilayani, melainkan pihak yang melayani. Dewasa ini, kita sering melihat pemimpin yang maunya dilayani saja, tetapi dia tidak pernah melayani. Ada juga pemimpin yang ingin mendapatkan pelayanan yang eksklusif, tetapi tidak pernah memberi pelayanan yang eksklusif kepada rakyatnya. Mari kita bahas semua kejadian yang terjadi saat makna Kamis Putih supaya kita tahu apa saja yang bisa kita pelajari dalam Kamis Putih. Pada peristiwa ini, kita bisa mempelajari banyak hal dari Yesus Kristus dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Perenungan kita malam ini adalah apakah makna dari Kamis Putih bagi kita? Pertama, kita harus belajar melayani dengan kerendahan hati. Simbol pelayanan kerendahan hati ini ditunjukkan Yesus dengan perintah untuk melakukan pembasuhan kaki. Perintah ini hanya terdapat dalam Injil Yohanes dan tidak terdapat dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas lainnya. Kaki adalah bagian yang kotor dalam tubuh manusia. Kaki manusia menginjak debu tanah. Pembasuhan merupakan sebuah bentuk dari simbolisasi tata gerak. Kegiatan membasuh kaki adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Proses pembasuhan kaki itu biasanya dilakukan oleh bawahan terhadap atasan. Dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki adalah hal yang hina, yang biasa dilakukan oleh budak. Namun yang istimewa di sini, pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus yang adalah guru kepada murid-muridnya. Yesus melakukan sebuah ritual yang biasa dilakukan dengan cara yang tidak berbeda. Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang guru.
Tata gerak membasuh kaki ini menyimbolkan suatu teladan untuk merendahkan diri dan melayani. Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Tata gerak membasuh kaki ini menyimbolkan suatu teladan untuk merendahkan diri dan melayani. Tindakan Yesus membasuh kaki merupakan tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaharuan, kemuridan, dan ibadah. Penyerahan diri yang dimaksudkan adalah penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk menebus dosa, atau membersihkan orang lain. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina sekalipun. Kedua, kita harus berdoa dan mengasihi musuh kita. Sebelum Yesus ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani. Kisah di Taman Getsemani ini juga mengajarkan kepada kita untuk tetap setia berdoa kepada Allah Bapa. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita harus tetap menjaga komunikasi dengan Allah supaya perjalanan kita di dunia itu terberkati oleh Tuhan. Untuk kamu yang jarang berdoa, mulailah membiasakan diri untuk berdoa kembali karena doa itu penting. Ingatlah ora et labora, Petrus adalah hamba yang setia. Hal ini tentu ditunjukkan ketika dia melakukan perlawanan terhadap prajurit yang ingin menangkap Yesus. Petrus memotong kuping salah satu prajurit. Nama prajurit tersebut adalah Malchus. Namun, Yesus justru marah dengan perbuatan Petrus dan memilih untuk menyembuhkan kuping Malchus. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Dia adalah sosok yang anti kekerasan dan memilih jalan damai. Yesus Kristus memilih jalan salib daripada kekerasan karena dia sadar bahwa takdirnya sudah ditentukan sejak lama. Ketiga, kita harus menghindari nafsu duniawi yang akan membawa kita kepada maut. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus untuk dihukum salib. Yesus sudah memberikan kode kepada para muridnya bahwa salah satu di antara 12 rasul akan mengkhianatinya. Lalu, kenapa Yudas justru menjual Yesus? Apakah Yesus menjual Yesus demi harta? Yudas menjual Yesus kepada para imam dengan harga hanya 30 keping perak yang bila kita ubah ke dolar itu adalah sekitar 19 dolar Amerika. Bila kita konversikan ke rupiah dengan 1 rupiah adalah 13.000. Itu setara dengan 247 ribu rupiah. Tentu hal ini itu sangat murah. Jadi, Yudas bukan ingin menjual Yesus dengan harapan uang, tetapi harapan lain. Seperti orang Yahudi saat itu, Yudas ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin revolusi orang Yahudi untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Hal ini pernah dilakukan oleh Judas Makabe yang melakukan pemberontakan melawan kekaisaran Selekit dan akhirnya mendirikan dinasti Hasmonea. Sayangnya, kerajaan tersebut tidak bertahan lama. Yudas Iskariot berharap Yesus mau memimpin pemberontakan melawan Roma. Sayangnya, Yesus mengajarkan muridnya untuk taat kepada kaisar. Jadi, Yesus sendiri tidak memiliki minat untuk menjadi pemimpin di dunia karena dia sudah menjadi pemimpin di surga. Oleh sebab itu, Yudas menjual Yesus kepada para imam dengan harapan akan terjadi revolusi di kota Yerusalem ketika Yesus diadili oleh Pilatus. Namun,
Harapan tersebut tidak terkabulkan karena Yesus sendiri memilih jalan salib. Tentu hal ini mengecewakan Yudas Iskariot. Dia pun mengembalikan uang tersebut kepada para imam. Yudas pun memilih mengakhiri hidupnya karena rencananya yang gagal dan rasa malu yang sangat mendalam. Apa yang dilakukan oleh Yudas mengajarkan kita satu hal: nafsu duniawi tidak bisa menggagalkan penggenapan firman Allah. Saat berdoa, kita sering ingin doa kita terkabulkan oleh Allah, dan ketika tidak terkabul, maka kita akan kecewa kepada Allah. Padahal, Allah memiliki rencana yang lebih indah dari itu. Dari beberapa kisah itu, kita bisa mempelajari banyak hal. Kita bisa belajar dari Yesus bahwa Yesus adalah sosok yang rendah hati dan melayani seperti yang tergambar dalam kisah perjamuan terakhir dan Taman Getsemani. Kita juga harus belajar dari apa yang terjadi pada Yudas yang karena nafsunya ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin politik justru berakhir kepada maut. Yesus juga mengajarkan kita untuk melawan kekerasan dengan kebaikan. Karena itu, sama seperti Yesus, kita pun harus mampu berserah kepada kehendak Allah dalam menjalani kehidupan ini. Kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Epifanias artinya penampakan Allah. Allah menjadi manusia. Dalam minggu ini kita akan melihat Allah menampakkan dirinya dalam rangka menyusun rancangan dan rencana kita 1 tahun ke depan. Itulah sebabnya dalam minggu ini kita akan membahas tema, kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Perjalanan kita menapaki tahun ini harus diisi dengan mengandalkan kasih karunia dan kebenaran Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata penuh artinya terisi secara keseluruhan atau tak ada ruang kosong sama sekali. Dalam minggu ini, kita akan melihat dengan jelas bahwa kehadiran Yesus di dunia ini akan dipenuhi oleh kasih, karunia, dan kebenaran. Timbul pertanyaan kita, apa maksudnya Yesus dipenuhi kasih karunia dan kebenaran? Ada beberapa maksudnya Yesus dipenuhi kasih karunia dan kebenaran, yakni: pertama, yang memberi kepenuhan kasih karunia dan kebenaran itu kepada Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Allah itu sebagai sumber segala sesuatu karena Ia adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan Allah juga Bapa. Ia senantiasa memberikan berkat-Nya kepada umat manusia. Berkat yang paling luar biasa adalah kasih karunia dan kebenaran. Ini hanya bisa kita temukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah menerima kasih karunia dan kebenaran tersebut? Kedua, objek kasih karunia dan kebenaran Allah itu adalah manusia. Manusia satu-satunya makhluk menjadi objek dari kasih karunia Allah, bahkan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, bukan dari kekuatan manusia, melainkan dari Allah. Sampai seberapa jauh kita sebagai manusia ciptaan Allah yang tertinggi telah menerima kasih karunia dan kebenaran. Ketiga, jalan untuk kasih karunia dan kebenaran Allah itu adalah Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa, artinya Ia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal dan melalui Dialah kita memperoleh kasih karunia dan kebenaran. Dari penjelasan di atas, apakah yang hendak kita renungkan dari khotbah minggu ini bagi kita masing-masing? Pertama, orang yang dipenuhi kasih karunia dari Allah dinampakkan melalui pengampunan. Yesus adalah pribadi Allah yang penuh anugerah, penuh kemurahan dan penuh pengampunan. Dengan lain kata, Yesus datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tetapi Yesus datang untuk memberikan anugerah, kemurahan, kebaikan dan pengampunannya bagi umat manusia yang berdosa. Sebab itu dalam Yohanes 1 ayat 17, Rasul Yohanes membandingkan kedatangan Musa dengan kedatangan Yesus. Kedatangan Musa menghukum orang yang melanggar hukum Taurat, sedangkan kedatangan Yesus memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Sebesar apapun dosa kejahatan kita di masa lalu, oleh kasih dan kemurahan serta korban Yesus di kayu salib, kita diampuni. Tetapi kita harus ingat, bukan berarti orang Kristen bebas berbuat dosa karena pengampunan Yesus ini, melainkan orang yang sudah diampuni dosanya harus berjuang menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Kedua, orang yang dipenuhi kasih karunia dari Allah dinampakkan melalui hidup kudus. Yesus tidak hanya penuh kasih karunia, yaitu belas kasihan untuk mengampuni, tetapi Yesus juga penuh kebenaran. Artinya, Yesus adalah pribadi yang kudus dan benar. Tidak ada celah atau ruang di dalam diri Yesus di mana dosa dan ketidakbenaran bisa masuk ke dalam diri Yesus. Pengikut Yesus kudus dan benar. Setiap orang yang sudah diampuni dan dibenarkan oleh Yesus harus hidup kudus dan memelihara diri dari segala dosa dan kejahatan. Contoh, Yohanes 8 ayat 1-11. Perempuan yang berzina, Yesus tidak menghukum perempuan ini, namun akibat pengampunan yang diterima perempuan itu dari Yesus, maka ia pun memulai kehidupannya dengan kekudusan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita memaknai Minggu Epifanias ini dengan hidup dipenuhi kasih karunia dan kebenaran Allah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi, Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.